Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan membahas yang paling terakhir dari prinsip desain, yaitu ritme. Ritme ini bisa kita artikan juga sebagai harmoni atau pergerakan movement ya. Nah, di sini Miss Desi mempunyai beberapa contoh. Nah, salah satunya ini dulu aja. Kalau kita dulu nggak menggambar ya, mungkin waktu masih kecil itu masih ingat kalau menggambar di sini ada gunung, di tengahnya ada apa namanya, ada matahari, kemudian kita gambar jalannya lurus begini. Nah, di sini ini pola ini kenapa jadi kalau kita sudah besar merasa kok aneh ya, kok jelek ya, ya. Itu karena tidak ada movement atau ritme ini tadi. Beda dengan gambar yang di sampingnya ya. Ketika ukuran gunungnya diubah ya, gunungnya yang paling dekat dengan kita besar, kemudian jadi lebih kecil, kemudian jalannya kita ubah, bisa membengkok atau bending seperti ini ya. Kemudian ada beberapa objek yang lebih dekat dan lebih jauh dengan kita ini jadinya jauh lebih natural. Bahkan awan-awannya terlihat seperti ada pergerakan seperti itu, ini jauh terlihat lebih natural. Oleh karena itu, dibandingkan dengan gambar yang kita gambar waktu kecil itu, ini jauh berbeda. Ya, kenapa? Yaitu tadi, karena ada pergerakan atau movement. Nah, movement itu bisa kita ambil dari space. Ya, space itu ruang, elemen seni yang kita bahas dulu yaitu ruang ya. Ruang imajinatif ya yang kita buat sendiri. Karena apa? Karena yaitu tadi, pertama dari perbedaan besar objek. Ketika kita membuat perbedaan besar objek, maka ruang kotak ini tuh terasa 3 dimensi ke sana gitu ya, menjorok ke dalam seolah-olah kayak dalam gitu. Nah, ini adalah salah satu cara membentuk ruang. Dan dengan adanya ruang, otomatis kita juga mempunyai ritme. Ya, ini seolah bola-bolanya ini dari yang jauh berjalan semakin dekat dan semakin dekat dengan ke arah mata kita. Ini ruang ini sangat penting untuk pembentukan ritme. Nah, kalau di sini juga ini ruang karena ada apa? Jalannya berkelok, makin lama makin sempit, kemudian gunungnya semakin lama semakin kecil dan menjauh. Ini seolah membuat adanya ruang di frame kita ini supaya tidak seperti ini ya, supaya kelihatan ini jauh ke sana gitu. Kalau ini kan flat gitu. Nah, flow itu aliran ya, aliran. Misalnya ini Miss Desi menggambar burung camar. Burung camar dari sana kecil, yang paling dekat dengan Miss Desi yang paling besar. Nah, ini sebenarnya membuat sebuah aliran gitu. Ya. Mereka terbangnya seolah-olah bergerak ke sana. Ya, ini yang namanya flow. Begitupun dengan ombak. Kalau kita menggambar ombak stagnan seperti ini, akan sangat berbeda dengan menggambar ombak yang lebih aktif, bergerak misalnya seperti ini. Itu flow. Proporsi, yaitu tadi Jesse juga udah ngomong, ketika yang jauh semakin kecil dan yang dekat semakin besar, yang jauh semakin kecil dan yang dekat semakin besar, ini otomatis juga akan membawa pergerakan, seolah-olah benda itu bergerak ya. Kemudian natural bend dan twist, ini yang tadi Miss Desi jelaskan di sini. Kalau jalannya lurus tidak indah, flat ya, terkesan ya udah gambar 2 dimensi aja. Tapi ketika kita membengkokkan jalan itu, kemudian membuat objek ini semakin kecil, itu terlihat arahnya ke sana, itu ada bengkokan-bengkokan natural yang membuat seolah satu frame itu lebih terasa 3 dimensi atau ruang atau ada pergerakannya ya. Karena otomatis kalau ada ruang ya otomatis kita bisa bergerak, kalau nggak ada ruang nggak bisa bergerak ya. Itu jadi contoh-contohnya yang di ritme ini kurang lebih hampir sama dengan yang kita pelajari sebelumnya di elemen seni, yaitu ruang, space ya. Yang kecil membesar, kemudian alurnya seperti itu hampir seperti yang di space. Nah, ini yang disebut dengan ritme
ya. Pembelajaran untuk prinsip desain sudah selesai karena ini yang bagian yang paling terakhir. Kita sudah menyelesaikan di semester 1 elemen seni dan di semester 2 adalah prinsip desain. Jadi ekstranya, bahan ekstra sudah selesai. Miss Desi hanya tinggal menunggu tugas akhir yang akan kalian kirimkan paling lambat tanggal 3, yaitu mereproduksi lukisan dari Claude Monet, ya. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Miss Desi sudah masukkan nilainya. Bagi yang belum, Miss Desi masih tunggu. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.